Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, dan tetap semangat pagi untuk penonton channel YouTube Sri Rahayu. Di channel ini akan dibahas mengenai keilmuan pendidikan dan juga yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan bangsa dan negara. Nah, kali ini kembali lagi dengan Mbak Rahayu akan membahas tentang bagaimana hakikat dan juga ciri-ciri perkembangan manusia. Kita adalah manusia. Kita berkembang mulai dari lahir sampai kita usia kanak-kanak, remaja, dewasa, lanjut usia tua, dan juga nanti kita juga akan meninggal. Nah, kita sebagai manusia sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana hakikat perkembangan dan juga ciri-ciri perkembangan pada diri kita sendiri. Nah, melalui video ini diharapkan kita bisa melihat apakah kita sudah berkembang atau kita masih terdapat hal-hal yang perlu kita evaluasi pada diri kita sendiri. Mau tahu bagaimana videonya? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selamat menonton. Kita lanjut pembahasan kita pada video kali ini adalah tentang hakikat dan ciri-ciri perkembangan manusia. Nah, manusia itu berkembang. Namun bagaimana hakikatnya dan juga bagaimana ciri-ciri manusia dalam perkembangan selama hidupnya. Hidup mulai dari lahir, dari bayi hingga dewasa, kemudian tua dan meninggal. Nah, kita sebagai manusia harus mengenal ciri-ciri perkembangan pada diri kita untuk melihat apakah ini sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ilmuwan dengan apa yang ada di diri kita. Jika ternyata belum sesuai, kita bisa mengevaluasi, misalnya dengan olahraga, minum vitamin, dan lain-lain. Mari kita lihat. Yang pertama, pengertian perkembangan manusia. Perkembangan merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Fisik itu biasanya itu yang terlihat, badan. Kalau psikis itu bisa rohani, bisa jiwa, pikiran, dan lain-lain ya. Terus lanjut. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi biologis dan genetika dengan lingkungan. Jadi perubahan fisik itu biasanya hasil dari pembuahan ovum dan sperma yang dilakukan oleh orang tua kita. Misalnya ada anak yang mirip dengan ayahnya ketika dewasa. Ada juga yang kecilnya mirip ibunya, ketika dewasa mirip ayahnya. Itu berarti hasil dari konsepsi. Hasil dari interaksi biologis. Berarti perubahan fisik juga interaksi biologis. Misalnya kadang itu ada yang perubahannya melambat. Itu kadang karena suatu cedera atau suatu benturan ketika misalnya habis jatuh atau apa, maka perkembangannya pun akan lambat ketika terjadi cedera. Dan juga genetika dengan lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi. Contohnya, lingkungan itu terkait dengan kita tinggal di lingkungan yang biasanya pola hidupnya sehat atau tidak sehat. Pola hidup sehat ditandai dengan makan makanan yang bergizi dan juga minum vitamin. Nah, kalau lingkungan kita juga kurang mendukung untuk pola hidup sehat, maka perkembangan fisik juga akan terganggu atau tidak seperti pada umumnya.
Yang kedua adalah terkait psikis, menyangkut keseluruhan karakteristik psikologi individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan juga moral. Kognitif itu tentang pola pikir, emosi adalah tentang pengolahan perasaan, sosial itu adalah tentang hubungan dengan manusia yang lain, dan juga moral adalah tentang budi pekerti dan perilaku kita. Selanjutnya, perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, remaja, sampai dewasa. Jadi proses perubahan. Dari bayi kita biasanya ada yang namanya menangis. Lalu di usia anak-anak kita mengungkapkan dengan berbicara. Atau mungkin masih menangis tapi kayak ada marah gitu. Kemudian usia remaja sudah bisa untuk berubah lagi. Usia dewasa berubah lagi. Terus juga perkembangan dapat diartikan sebagai salah satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Jadi kesimpulannya, pengertian perkembangan adalah suatu proses yang terjadi baik secara fisik maupun secara psikis yang berlangsung mulai dari masa konsepsi atau pembuahan di dalam rahim ibu sampai masa dewasa, tua, kemudian meninggal. Itu yang dinamakan sebuah perkembangan. Selanjutnya, 1. Sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan kesatuan yang harmonis. Contohnya, kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot kaki. Minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Ini biasanya yang sudah memasuki usia remaja untuk yang kedua. Untuk yang berjalan kaki itu biasanya terjadi pada usia 1-2 tahun. Yang kedua, progresif. Berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya, perubahan ukuran dan proporsi bentuk fisik anak dari pendek menjadi tinggi. Perkembangan itu selalu maju. Tidak mungkin atau mustahil bahwa perkembangan itu mundur. Misalnya dari tinggi ke menjadi pendek, itu mustahil. Kecuali itu perkembangan ketika usia sudah mulai masa tua hingga sebelum meninggal. Itu biasanya ada perubahan-perubahan tersebut. Dan itu juga tidak dinamakan perkembangan. Sudah berhenti masa perkembangannya. Yang ketiga, berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yakni terlentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Contoh lagi, untuk bisa berbicara, seorang anak harus bisa menguasai tahap perkembangan sebelumnya. Misalnya, mengikuti suara orang dewasa, mulai seperti itu dilakukan bayi untuk belajar berbicara. Sebelum seseorang itu mampu berbicara secara benar.
Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Ada dua hal, yaitu aspek fisik yang meliputi perubahan tinggi dan berat badan serta organ tubuh lain. Yang kedua, aspek psikis. Matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Itu adalah salah satu contohnya. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi atau ukuran. Atau proporsi itu seperti komposisi. Aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Aspek psikis. Perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Maksudnya dari mulai berkhayal, ada khayalan, kemudian ketika sudah berkembang, itu akan menjadi ke realitas, akan berpikir tentang hal-hal yang realitas, yang nyata, yang real. Dan perubahan perhatian dari yang tertuju pada diri sendiri, perlahan menjadi ke orang lain. Ini biasanya anak-anak itu pertama-tama itu cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ketika anak berkembang secara psikisnya, lambat laun ketika usia 12, 13, 14 tahun, anak itu akan lebih bisa mementingkan orang lain, tidak egois istilahnya. Akan bisa lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar pada anak-anak yang terletak pada bagian dada, rambut, dan gigi susu. Yang kedua, aspek psikis. Lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik anak, merangkak, dan perilaku impulsif. Melakukan sesuatu sebelum berpikir. Jadi, ketika anak-anak itu cenderung secara psikisnya itu melakukan sesuatu tanpa difikirkan baik atau buruknya, sebab akibatnya itu tidak difikirkan. Namun, ketika sudah dewasa, menginjak usia remaja, dewasa, itu biasanya manusia akan berpikir tentang sebab dan akibat, baik dan buruknya, sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Aspek fisik. Tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer, yaitu menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, dan juga sekunder, membesarnya pinggul wanita, payudara, dan lain-lain, dan juga tumbuh kumis, jenggot pada laki-laki. Yang kedua, aspek psikis. Berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Biasanya dimulai dengan munculnya minat dan bakat yang terpendam pada anak-anak. Keinginan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Misalnya ingin jadi dokter, ingin jadi guru, dan kemudian ada usaha untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkan apa yang diinginkan terkait dengan ilmu pengetahuan. Terus juga rasa ingin tahu terhadap lingkungan. Biasanya itu ingin tahu kenapa kok bisa begitu, kenapa kok tumbuhan itu tumbuhnya ke atas. Itu anak-anak mulai ingin tahu. Dan juga terkait alam. Biasanya terkait mengapa terjadi gerhana, mengapa matahari terbit dari timur, dan lain-lain. Dan juga nilai-nilai moral. Itu terkait dengan perilaku. Seseorang yang berkembang secara psikisnya, lama-lama akan mengetahui, akan mencari tahu. Akan rasa ingin tahunya akan tinggi terkait apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, bagaimana perilaku yang baik, bagaimana cara
berbudi pekerti yang baik, yang luhur, bagaimana cara menghindari perilaku menyimpang, dan lain-lain, dan juga rasa ingin tahu terhadap agama. Biasanya kalau manusia itu rasa ingin tahunya terhadap agama itu tinggi, biasanya akan menempuh pendidikan khusus untuk di bidang agama yang dianutnya. Dan juga ada keinginan menjadi pemuka agama, menjadi orang yang menyampaikan agama, biasanya seperti itu. Nah, sekian itu pemaparan materi tersebut. Sumbernya adalah dari buku Perkembangan Peserta Didik, karya Syamsu Yusuf LN, dan juga Nani M. Sugandi, cetakan ke-7 tahun 2018. Sekian untuk materi hari ini. Ya, tadi sekilas penjelasan tentang hakikat dan juga ciri-ciri perkembangan manusia. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan juga ada kata-kata yang kurang sopan. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tetap jaga diri kita dari berbagai macam virus yang ada. Jangan sampai kita terkena virus. Tetap jaga kesehatan dan pola makan, tetap olahraga, dan tetap menjadi jiwa yang semangat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.